Halo semua, kembali lagi di channel Mas Kepo. Kali ini Mas Kepo akan membahas alur film yang berjudul Blood Quantum. Film ini dirilis pada tahun 2019. Pada tahun 1981, tepatnya di reservasi India Rescrow, seorang pria tua tampak mengolah hasil ikan tangkapannya semalam. Namun hal tidak terduga terjadi ketika ikannya sudah dipastikan mati, kini tiba-tiba hidup kembali dengan cukup mengerikan. Sementara itu, seorang serif kini datang setelah mendapatkan panggilan untuk menghabisi anjing yang sekarat. Ia bernama Trailer, dan saat ia pulang ke rumah, ia mendapati kabar dari sang istri jika anaknya ditangkap oleh pihak kepolisian. Hal itu membuat Trailer kesal karena anaknya lagi-lagi membuat kekacauan. Hingga Trailer yang bermaksud pergi kini mendapatkan kabar dari kantor jika beberapa waktu lalu ia menerima panggilan. Ayah Trailer yang sangat ketakutan, di mana rupa-rupanya ayah dari Trailer adalah pria tua di awal scene. Dia bernama Gisugi, dan Trailer yang khawatir berusaha menanyakan apa yang terjadi. Dan ketika Trailer mengetahui apa yang terjadi, saat melihat ikan mati masih bergerak, ia menjadi sangat bingung. Apalagi anjing yang beberapa waktu ia bunuh pun turut bangkit kembali. Sementara itu, di area sel penahanan, Joseph yang ditahan dengan kakaknya bernama Lisol kini satu sel dengan pria yang terus muntah-muntah. Lalu kemudian Trailer dan sang istri kini datang ke kantor polisi untuk menjenguk sang anak. Rupa-rupanya ditangkapnya Josh karena ia telah membuat kacauan di mana ketika ia mabuk, ia buang air kecil di atas jembatan yang menyebabkan kotorannya jatuh di area mobil pengendara. Lalu ketika hendak dikeluarkan, mereka kini melihat pria yang dari semalam muntah darah. Dan sialnya, sang pria yang kini bangkit dengan tatapan aneh mulai menyerang Son, hingga harus dibantu oleh Joseph, Lisol, dan Trailer. Dan dalam tragedi itu pun Son beserta Josh terkena gigitan. Mereka yang tidak tahu menahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pun tidak mempedulikan hal itu. Apalagi dengan Josh, ibu dari Joseph yang terlanjur sangat marah karena sang anak terus-terusan saja mengacau. Beberapa waktu kemudian, Trailer kini mulai mendapatkan laporan jika ada seorang yang meminta ambulan dari temannya bernama Bumper yang sering mabuk. Di sebuah klinik, Josh kini menemui Charlie, yaitu sang pacar yang diduga tengah hamil. Sementara sang ibu yang merupakan seorang perawat mencoba mencari obat tetanus bagi Joseph untuk berjaga-jaga, namun tiba-tiba setibanya di rumah Bumper, Trailer yang mendapati sang teman mabuk langsung mendatangi lokasi di mana kekasih Bumper berada. Dan ketika ia mendatangi sebuah kamar, Trailer malah mendapatkan serangan dari kekasih Bumper yang sudah berubah menjadi gila, persis seperti pria di dalam sel. Bahkan dalam sesi ini, Trailer mau tidak mau menghabisi kekasih Bumper dan membawa Bumper bersamanya. Dengan sekejap, panggilan-panggilan mengenai penyerangan pun terdengar. Joe dan Joseph yang terlibat dalam kecelakaan ambulan pun berusaha dibantu oleh Trailer. Hingga beruntunglah, Trailer yang terancam dibuat beruntung ketika Soccer dan ayah Trailer kini datang untuk membantu sembari menjelaskan jika ini sama halnya dengan ikan-ikan dan anjing yang kembali hidup pada pagi tadi. 6 bulan kemudian, kekacauan kini sudah terjadi di mana-mana, dan dijelaskan kenapa orang-orang seperti itu, karena mereka terinfeksi bakteri mematikan yang berkontaminasi dengan air. Dan para manusia yang masih bertahan pun mulai membuat pertahanan dari para zombie. Pemerintah kini sepenuhnya sudah runtuh, dan Lisol, kakak dari Joseph, kini mulai menanyai orang yang baru saja ditemukan oleh kelompok sang adik untuk diselamatkan. Namun karena anak dari pria yang dibawa Joseph sudah tergigit dan menunjukkan gejala perubahan, Lisol berniat menghabisinya. Akan tetapi hal itu ditahan oleh kekasih Joseph. Beruntunglah kekacauan sedikit redam dengan kedatangan Trailer. Hal itu memacu sang pria tersebut merasa aneh karena melihat orang-orang Trailer sudah digigit. Jadi ia merasa sang anak bisa disembuhkan, namun yang terjadi anak tersebut sudah berubah menjadi zombie. Jadi Trailer mau tidak mau menghabisinya.
Rupa-rupanya semua darah yang ada kaitannya dengan trailer atau orang yang ada di camp ini kebal dari zombie. Namun tetap saja mereka pun bisa mati jika dimakan habis oleh para zombie. Josh yang kini sedang merawat tampaknya dibohongi oleh Lilith, orang yang baru saja bergabung dengan mereka, jika ia tidak digigit. Dan ketika Lilith sedang di kamar mandi, ia mendapati pria yang masuk bersamanya telah berubah. Dan trailer mau tidak mau mulai menghabisinya. Trailer yang mulai memimpin camp kini harus mulai membuat timnya menjadi kuat dengan membuang para zombie yang akan masuk ke area mereka sebanyak mungkin. Bahkan ia pun membentuk beberapa tim untuk mengumpulkan persediaan dan mencari penyintas yang mungkin bisa diselamatkan. Ya, walaupun mereka kebal, tapi jika zombie datang dengan jumlah banyak, mereka pun pastinya kerepotan. Joseph kini terus meyakinkan kekasihnya yang tengah mengandung untuk tetap hidup. Ketika Charlie sering bermimpi buruk jika bayinya akan dimakan hidup-hidup. Tyler yang terluka kini mendapatkan pengobatan dari sang istri, dan ia pun telah mendapati bekas-bekas luka gigitan di banyak sisi. Malam harinya, mereka bermaksud mendatangi resesi bagian kota untuk mengambil persediaan dan bahan bakar. Namun, laki-laki Lysol yang sangat menyebalkan sempat membantah Tyler yang merupakan ayahnya sendiri. Karena dari dulu, Lysol tidak pernah mendapatkan perhatian dari sang ayah, dan ia bahkan terkesan dibuang oleh sang ayah. Sementara itu, Charlie yang tidak mendapati Joseph di sampingnya, kini mulai merasa khawatir. Terlebih lagi, Josh tengah berusaha menyadarkan Lysol yang emosi kepada sang ayah. Josh dan Lysol adalah dua pribadi yang berbeda. Josh sering tidak terkendali jika berada dengan sang kakak. Namun di sisi lain, sang ayah ingin Josh bisa menjadi penenang sang kakak jika sewaktu-waktu ia bisa mengacau. Hingga ketika sang kakak tengah mabuk dan mengajak Lilith bercinta, sebuah kekacauan terjadi. Karena Lilith yang sudah berubah kini berusaha menyantap Lysol. Sementara itu, Gisigu, Shocker, dan Tyler yang mendatangi area bengkel untuk mencari persediaan mulai bersiap karena ia tahu mereka sudah ditunggu oleh pasukan zombie. Di markas, Joseph yang berusaha membantu Lysol yang terluka malah terjebak sebuah rencana. Karena Joseph harus ditusuk oleh sang kakak dan ia pun dikunci di sebuah ruangan. Sementara Lysol sendiri kini melepaskan zombie Lilith di area markas agar orang-orang dihabisi. Hal ini ia lakukan karena Lysol sangat kesal kepada ayahnya yang selalu memandangnya rendah. Jadi ia berencana mengacaukan semua ini. Tyler dan pasukan yang tiba di markas mulai khawatir dengan situasi yang terjadi di dalam. Dan dari 150 orang yang tadinya ditampung di camp ini, menurut penuturan Josh, hanya 8 orang tersisa yang kini mereka berada di ruangan bawah tanah. Maka dari itu, karena merasa khawatir, di sini Tyler berencana menjemput mereka dengan cara Bumper dan Shocker sebagai umpan pengalihan dikala mereka melakukan penjemputan. Beberapa waktu kemudian, penjemputan pun memang berlangsung mudah. Mereka pun berhasil membawa para penyintas ke area truk yang Shocker kendarai. Namun di sini Tyler harus tertinggal di dalam sebuah ruangan sempit untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena tidak ada pilihan, Tyler sebagai kepala keluarga yang baik mengarahkan anak istri dan kekasih Josh untuk pergi. Sementara ia akan melakukan perlawanan, namun yang terjadi Tyler malah dihabisi oleh para zombie. Sedangkan Josh, Charlie, beserta Joseph pun mampu menyelamatkan diri berkat pengorbanan sang ayah. Sementara itu, Lysol yang masih merasa sakit hati karena sang ayah selalu membuangnya, mulai membuat kekacauan lain dengan menyerang orang-orang di gereja, di mana ia pun yang tidak tahu sang ayah telah tiada, bermaksud menjebaknya ke sebuah gereja tua. Dikala Gisigu dan Joseph mendatangi gereja, Charlie, Shocker, dan juga Josh yang menunggu harus dibuat panik akan kedatangan Lysol yang kini menyerang Shocker untuk membawa Charlie. Karena ia terus-terusan merasa tidak dihargai oleh keluarganya, jadi ia akan merampas kebahagiaan sang adik yang kini ia miliki. Akibat perbuatan itu, Charlie kini tergigit, sementara Lysol yang sudah sangat keterlaluan mulai digelandang dan dihabisi oleh Joseph atas dasar hukum persaudaraan. Dari puluhan manusia kebal yang ada, kini hanya tersisa mereka saja. Dan karena para zombie terus mengejar, Gisigu sebagai pemimpin keluarga kini mulai mengarahkan mereka pergi, di mana ia akan melakukan pengorbanan agar fokus zombie teralihkan padanya. Dan inilah waktu pertarungan terakhir yang Gisigu lakukan untuk menutup kehidupan yang penuh pengorbanan.
Di atas sebuah skoci kecil sambil memandang kisiku, Charlie berusaha melahirkan anaknya dengan bantuan Joseph dan juga Josh. Sang anak berhasil dilahirkan dengan normal, tapi Charlie yang tidak memiliki keturunan kebal mulai merasakan perubahan di dalam tubuhnya akibat gigitan. Hingga film ini pun selesai.